Setelah kemarin kita mengetahui sedikitnya mukaddimah tentang taubat, namun belum sampai kepada inti dari taubat itu sendiri, bahwa di dalam taubat ada nihayah, ada bidayah, ada nihayah, ada permulaan, ada sampai puncak obat itu sendiri. Di sini Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengungkapkan kepada kita sekalian, mudah-mudahan kita bisa menapaki dari taubat yang permulaan sampai taubat tingkat puncak. Mudah-mudahan gitu ya. Wa qala al-musannifu, berkata Syekh al-musannif, yakni penyusun kitab ini ialah Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wa huwa fi syar'i, adapun yang disebut dengan taubat di dalam syara' adalah ar-ruju', kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini disebutkan ar-ruju'u amma kana mazmuman, ialah kembali kepada sesuatu yang dianggap tidak terpuji, sesuatu yang dianggap tercela, sesuatu yang dianggap kurang baik di hadapan Allah, terutama pada umumnya di hadapan manusia, ila ma huwa mahmudun, kepada sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji. Seperti halnya definisi tentang hijrah. Apa itu hijrah? Al-hijratu huwa al-intiqalu minal qabihi ilal hasani. Yang disebut dengan hijrah adalah berpindahnya dari sesuatu yang jelek menuju sesuatu yang baik. Tapi istilah itu kurang berlaku pada diri kita ya. Kenapa? Tidak ada yang jelek dalam diri kita ya. Di lingkungan kita tidak ada yang jelek, semuanya pada baik ya. Maka definisi tentang hijrah bagi kita adalah ar-ruju'u atau al-intiqalu minal hasani ilal ahsani. Berpindahnya amaliyah, berpindahnya qauliyah, berpindahnya fikriyah, berpindahnya hadratiyah, yaitu ucapan, perbuatan, pikiran maupun lintasan hati, minal hasani ilal ahsani. Nah, kita emang itu ya, dari sesuatu yang baik menuju sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Kan kita maulah orang-orang yang soleh-soleh semua ya Bapak ya. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah tuh Bang. Kalau amin berarti belum tercapai. Kalau masih harapan-harapan ya, amin, harapan-harapan itu. Tapi kalau sudah baik berarti alhamdulillah. Kita memang para hadirin jemaah sekalian memang baik. Apa itu ciri baiknya? Coba bayangin. Tidak pernah dalam sejarah kening kita berada sejajar dengan kaki orang, betul tidak? Betul nggak? Betul ya. Tapi di dalam sholat kita dengan senang hati meletakkan kening kita melebihi jauh lebih rendah daripada bangkong kita. Bahkan di depan kita itu ada kaki orang, betul nggak? Sap, tapi kita tidak merasa rendah. Kenapa? Karena ada perintah Allah di situ. Karena ada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ. Kita mah tidak melihat, kita tidak, walaupun di soft 2, soft 3, soft 3 dan seterusnya, kita tidak merasa rendah di hadapan orang lain. Karena itu adalah perintah dan semuanya sedang menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, luar biasa ini. Ada air, ditambah air mineral, tambah kopi. Subhanallah. Sebenarnya saya agak alergi sebenarnya pada kopi ya.
waktu sanawiyah saya masih ingat tuh ya, waktu di Kobong di Al-Falah Cicalengka Bandung, pas 3 sanawiyah kan biasa besoknya pulang, malamnya begadang sampai malam. Woi ngopi, ngopi semuanya. Tapi ngopi nggak pakai gelas kayak gini, enggak. Tahu nggak pakai apa? Pakai ember. Pakai ember. Airnya air setengah matang. Kemudian kopinya walau alam takarannya bagaimana gitu. Yang namanya setengah matang kan kalau Sunda mah jeung jeriheun gitu ya. Makan bukan malah enak tapi berpengaruh kepada kesehatan. Tapi bukan itu yang ditujunya. Apanya? Kebersamaannya. Nikmat luar biasa. Dikocoknya bukan pakai sendok, pakai apa? Bukan pakai tangan, pakai sapu. Dibalikin, Sampai sejak saat itu saya tidak pernah ngopi-ngopi. Namanya sanawiyah gitu ya, di pesantren mana ada kopi ya. Ada juga air keran. Saya dari sanawiyah aliyah kuliah 4 tahun, 10 tahun minum air keran. Tapi nggak pernah ada cerita teman-teman saya atau saya kena sakit diare atau gimana. Damang-damang saja ya gitu ya. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena santri nggak punya duit. Coba kalau santri punya duit semuanya, mungkin banyak yang sakit gitu ya. Tapi selama 10 tahun minum air mentah biasa-biasa aja gitu ya. Kalau sekarang, jangan coba-coba. Nah, pulang dari Situbondo, mukimlah saya di Tasikmalaya. Mulai ikut pengajian, disuguhin kopi, ya. Pertama-tamanya nggak mau, tapi karena keseringan pengajian, minum kopi, saya sekarang jadi ketagihan. Tapi minum kopi itu hanya sebatas pengajian aja. Kalau hari-hari biasa enggak. Mohon maaf ya. Tadi sampai mana tadi ya? Hijrah, betul. Hijrah bagi kita itu al-intiqalu minal hasani ilal ahsani. Berpindahnya kita, entah itu qauli, ucapan, perbuatan, fikriyah maupun lintasan hati, dari sesuatu yang baik menuju sesuatu yang lebih baik. Kenapa? Karena kita udah menjadi orang-orang yang soleh, betul? Alhamdulillah. Ya, kata sebuah keterangan, ini masih diperdebatkan ya, entah hadis atau wallahu alam, tapi menurut Tuan Guru UAS itu sebenarnya hadis, tapi kalimatnya redaksinya dirubah-rubah. Hadis yang aslinya bukan kayak gitu. Maka saya sebut keterangan aja ya. Apa tuh? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, lebih baik daripada pekan kemarin, lebih baik daripada bulan kemarin, lebih baik daripada tahun kemarin, yang tadinya sholat berjamaah lalu dirubah menjadi sholat berjamaah di masjid di masjid, namun tepat waktu, bahkan sebelum adzan berkumandang kita sudah berada di masjid. Baik apa tidak baik? Baik. Dulu lebih baik, tapi tahun ini lebih baik. Maka bagi kita mah minal hasani ilal ahsani. Berpindahnya sesuatu yang sudah bagus dari tadinya menjadi sesuatu yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih indah lagi, lebih maslahat lagi. Maka insya Allah kita selamanya, walaupun pada dasarnya manusia yazidu wa yanqus, kadang bertambah kadang berkurang, tapi insya Allah mudah-mudahan Allah selamanya memberikan kita kekuatan untuk yazid, ya kali-kali yanqus lah, karena kita sifat manusia ya, tapi yazid yanqus, sedikit lah itu fase menurutnya. Insya Allah kalau seandainya istiqomah kita berada dalam fase keimanannya selalu bertambah, maka hakul yakin kita berada di barisan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin.
Walaha, dan adapun taubat, tentang hijrah mah insya Allah bulan depan ya, karena ini tentang taubat masalahnya materinya. Walaha, dan adapun taubat, bagi taubat itu sendiri bidayatun wa nihayatun, ada permulaannya, ada akhirnya. Maksud dalam kalau kalimat bahasa aslinya bidayah itu permulaan, wa nihayatun akhir, tapi diterapkan di dalam taubat ini laha bidayatun itu tingkatan awal, wa nihayatun tingkatan puncak, bukan akhir. Kalau akhir mah berarti ya udah, kalau tobat udah tercapai di situ ya, tidak. Tapi ini mah tingkatan puncak seseorang bertobat. Saya lompat dulu ke bawah. Wa amma nihayatuha, adapun tingkat puncak seseorang bertobat adalah kullama ghafala an syuhudi rabbih, bahwa orang itu selamanya tidak pernah terlupa akan penglihatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ingatannya, qalbunya, wajhunnya, qalbunya, dan seluruh jiwa dan raganya dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan puncak-puncaknya ya kalau bicara cita-cita, bolehlah kita bercita-cita ya. Setiap orang memungkinkan nggak menjadi seorang waliullah? Jawabannya ada gugup semua ini. Hanya ada 3 orang yang jawab deh. Mungkin tidak kita semuanya menjadi waliullah? Ya, alhamdulillah mungkin. Asal jangan bercita-cita menjadi nabiullah aja. Kalau itu memang tidak mungkin, mustahil, sesuatu yang mustahil, betul? Seperti halnya di Bogor ada Musadek, ditangkap sama polisi, di depannya ada Pocari Sweat, itu Nabiullah, kekurangan ion katanya. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Kalau bercita-cita menjadi seorang waliullah, itu cita-cita yang mulia. Waliullah itu tidak harus pakai udang-udang, tidak harus pakai jubah putih, tidak harus memegang tasbih segede nok asin, tidak. Tapi qalbunya senantiasa being connected to Allah. Hatinya selalu terpaut kepada Allah di mana saja dan bagaimanapun keadaannya, di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun keadaannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah yang kaya raya, tapi Syekh Abdul Hamid temannya itu tapi dikatakan sebagai wali yang tidak terlalu kaya. Jangan sampai mengucapkan kata miskin ya. Wali yang tidak begitu kaya. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, semuanya kaya-kaya. Tapi ada juga wali yang tidak kaya. Sebab ukuran kebahagiaan puncak ibadah seorang wali bukan terletak pada hartanya, bukan. Tapi apanya? Terletak pada kenikmatan beribadah kepada Allah. Terletak pada qalbunya senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun berzikir tidak pernah putus kepada Allah. Itulah puncaknya seseorang yang berada dalam tatanan puncak bertaubat. Jadi setelah melakukan kesalahan, kan kata Nabi Muhammad SAW, kullu bani adama khotoun. Setiap manusia itu bersalah. Kullu bani adama, keturunan Nabi Adam alaihissalam bersalah. Jangankan keturunannya, Nabi Adam pernah bersalah tidak? Berapa ratus kali Nabi Adam salah? Bukan 300, berapa? 1 kali. 1 kali. Kalau taubatnya 200 tahun. Nabi Adam salahnya 1 kali, tapi bertobatnya
subhanallah, senantiasa di mana saja, kapan saja, dan dalam bagaimanapun, selama usia 1000 tahun, selamanya digunakan untuk beribadah, dan di sela-sela ibadah itu senantiasa qalbunya bertaubat kepada Allah. Padahal dosanya cuma berapa? Dosanya cuma satu, dan Allah mengampuni tidak? Mengampuni. Tapi Nabi Adam alaihissalam senantiasa merasa takut kepada ancaman Allah, senantiasa merasa sedih telah lalai kepada Allah. Itulah puncak takwa, senantiasa qalbunya being connected to Allah. Jadi yang diingat itu kesalahan aja, padahal sudah berlalu di hadapan Allah, itu tidak terlalu signifikan lah gitu ya. Tapi di dalam kalbu dan pikirannya senantiasa aku salah. Nah, itulah puncaknya seseorang dalam bertaubat kepada Allah. Lanjut lagi ke atas. Fabidayatuha, adapun tingkatan awal seseorang bertaubat, yakni at-taubatu minal kabair, bertobat dari dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Berbohong, melalaikan waktu sholat. Kan kita mah tidak ada yang meninggalkan waktu sholat ya, tidak ada. Ada juga mungkin adzan jam 12 baru ke kamar mandi jam 2 katanya. Bukan saya yang jawab ya, ada jam 1, ada jam 2. Kira-kira itu melalaikan tidak? Sangat melalaikan. Ancaman Allah, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Maka di situ wakofnya wakaf qabih, wakaf yang jelek. Walaupun itu di akhir ayat, tapi tidak dianjurkan untuk berhenti sampai di situ. Tapi disambungkan kepada ayat yang berikutnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ancaman yang berat dari Allah Subhanahu wa taala, neraka kemarahan Allah Subhanahu wa taala lil musallin, bagi orang-orang yang salat. Kalau berhenti di situ, waduh, orang yang salat aja diganjar sama neraka bagaimana yang tidak salat itu teh? Apa itu salah ini teh? Bukan salah, tapi wakaf di situ wakaf qabih, dalam artian tidak dianjurkan sama sekali untuk berhenti di situ, tapi disambungkan dengan ayat yang berikutnya, wawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang diancam neraka bagi orang-orang yang salat itu, salat yang bagaimana? Salatnya orang-orang yang lalai, baik lalai dalam waktunya maupun lalai dalam kualitasnya. Kalau lalai dalam waktu kita sudah paham ya, duhur jam 12 lah katakan, baru mau wudu jam 1 jam 2, udah jelas itu lalai dalam pelaksanaan waktunya. Tapi lalai dari sisi kualitas, lalai dari merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya sholat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, paduli teh rek diterima yang penting sholat ya, Allahu akbar, Allah palek-palek enggak jelang kayak gitunya. Itulah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, terutama sholat dalam kualitasnya. Kalau dulu saya waktu masih kecil, mungkin Bapak juga ada di antara yang mengalami ya. Ketika saya masih kecil, kakak ataupun ayah tidak mengintimidasi. Kalau kamu tidak sholat, pukul loh. Tidak. Bagaimana teknik Bapak saya dalam mendidik sholat? Bagi yang sholat subuh dikasih 100 rupiah. 100 rupiah dulu gede banget gitu ya. Mungkin ukuran sekarang mah 5.000 apa 10.000 gitu ya. 100 rupiah yang kencering itu. Kalau sholatnya berjamaah ditambah 200. Lama-lama
asalnya memang mengejar duit, tapi lama-lama ayah berusaha untuk tidak ngasih. Awal-awal nagih sama ayah, kelama-lamaan terasa enak sendiri, ternyata datang ke masjid, sholat berjamaah, salaman sama orang tua itu terdiri dari waktu belum usia TK dulu Maya. Karena dididiknya dari kecil, dan ayah itu mendidik saya sama kakak saya di kiri atau di kanan, kakak saya di sebelahnya lagi. Nah, jadi orang tua itu mendidik datang ke masjid itu dengan diawasi sampai sekarang. Setiap, ya apalagi sekarang itu udah dewasa ya. Ketika ayah tidak ada pun, dalam artian ayah ke kantor gitu ya, ayah tidak ada, serasa merasa diawasi oleh ayah. Sholat serasa ada di samping ayah. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau seandainya mau membawa anak yang belum usia balik, jangan dibiarkan datang ke masjid sendirian, kasihan. Jadi tidak ada mendidik, dan anak itu tidak ada figur. Di musola dekat rumah saya sering saya katakan begitu-begitu, dan saya lihat orang tuanya nggak ada. Masya Allah, kasihan anak ya. Dari kecil datang ke musola mungkin maksudnya untuk belajar sholat, tapi ketika pelaksanaan sholat ada yang ngobrol, ada yang berlari-lari, ada yang ketika assalamualaikum langsung lompat lari gitu ya, karena tahu bahwa itu adalah salah. Tapi kalau seandainya diawasi dari kecil oleh orang tuanya atau oleh kakaknya, pasti lama-kelamaan sebulan 2 bulan lah, katakan sebulan 2 bulan itu akan merasa anak diperhatikan oleh orang tuanya. Dan saya kebetulan dididik oleh guru saya, bacaan sholat itu pertama dijaharkan. Yang namanya juga anak kecil ya, latihan sholat gitu ya. Karena terbiasa dijaharkan, dari awal sampai akhir sudah paham dalam hafal dari pelaksanaan sholat. Sehingga ketika ada lomba-lomba sholat, alhamdulillah selalu menjadi juara gitu ya. Nah, bukan itu tujuannya. Tapi seseorang yang melaksanakan ibadah dengan dengan keikhlasan hati, maka kesana-kesananya akan menemukan keindahan ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang alhamdulillah diterapkan pada putra didik saya dan putra kandung saya, dan ternyata itulah yang paling efektif, yaitu memberikan contoh pelaksanaan kepada anak-anak, walaupun sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, alhamdulillah nempel gitu ya. At-taubatu minal kabair, bertaubat dari hal-hal dosa-dosa yang besar. Salah satunya melalaikan sholat. Tsumma sogoir, kemudian karena terbiasa menghindari maksiat yang besar, yang kecil-kecil pun akhirnya sudah terbiasa untuk dihindari. Apa itu yang kecil? Seperti halnya menyakiti tetangga, seperti halnya membuat marah anak atau membuat marah orang tua, membuat marah pasangan dan lain sebagainya. Kita tanpa sadar ya, sampai saat ini saya belum bisa sehari pun berlalu tanpa membuat marah istri saya. Saya akui itu. Kenapa? Karena sulitnya menggabungkan keinginan antara suami dengan istri. Yang saya mah biasanya bagi saya biasa diam gitu ya. Kadang bagi istri saya, kenapa sih diam terus katanya? Padahal saya mau lagi baca gitu ya. Kenapa? Ternyata setelah mendengarkan ceramah Dokter Aisyah gitu ya, Dokter Aisyah siapa tuh? Aisyah Dahlan ya, yang psikolog, dokter psikolog tuh ya, dokter plus psikolog. Ternyata untuk seorang wanita hormonnya itu berbicara sehari itu 24.000 kata-kata. Jadi kalau di bawah itu, itu perlu dikhawatirkan kewanitaannya, katanya. Itu betul wanita atau tidak katanya. Karena sudah menjadi softwarenya wanita untuk
selalu berbicara. Tapi kalau laki-laki jauh, bayangkan perempuan 24.000 kata, kalau laki-laki yang paling cerewetnya itu 6.000 kata. Itu yang paling cerewet katanya. Bagaimana yang pendiam gitu ya. Bapak pernah mendengar di daerah Pasedangin ada pondok pesantren Darul Lughah wa Dakwah, Kiai Haji Mahfud, sekarang oleh Kiai Sidik putranya. Kiai Sidik itu mantunya. Kiai Sidik kalau seandainya tidak ditanya oleh Kiai Mahfud, tidak akan berbicara sepanjang hari, setiap tahun itu katanya. Awal-awalnya Kiai Mahfud jengkel juga kepada mantunya. Kenapa ini anak? Apa nggak bicara, pernah bicara? Apa marah dia? Ternyata setelah bertahun, oh memang sifatnya seperti itu katanya. Kalau dia tidak ditanya, tidak akan keluar sepatah kata pun katanya. Walaupun ya kehidupan di pesantren gitu. Itu mah jadi psikologi suami dan istri. Mungkin setiap keluarga juga berbeda. Tapi bagi saya tidak bisa meninggalkan dosa kecil, karena yang paling lingkup terkecil pun kepada keluarga, saya belum pernah untuk melewati hari tanpa disinggung oleh istri saya. Jadi belum pernah membahagiakan gitu ya. Berarti dalam artian ada aja ya kesalahan-kesalahan yang bagi saya mah mungkin tidak salah, tapi bagi istri saya, oh salah katanya gitu ya. Ini pun summa sogoir, menghindari dosa-dosa kecil. Summal makruhat, kemudian menghindari hal-hal yang makruh. Mohon maaf ya, saya ungkapkan di sini, hal yang makruh itu contohnya seperti apa? Rokok gitu ya. Rokok itu saya tidak berani untuk mengharamkan, karena memang aslinya adalah makruh. Kalau haram itu saklek dan halal itu saklek. Artinya al halalu bayin wal haramu bayin. Ma bainal halal wal haram syubhat, dan itu adalah makruh. Kenapa makruh? Karena mengganggu orang lain, mengganggu keuangan keluarga, mengganggu, coba tanya setiap orang gitu ya. Istri-istri kita semuanya senang nggak melihat seseorang yang merokok? Nggak ada yang jawab ini. Kalau saya nanya kepada orang lain, kepada suami-suaminya gitu ya, gimana istri ente, senang nggak ente ngerokok? Boro-boro katanya. Uang habis mulu katanya. Nah, tapi saya tidak berani menyebutkan bahwa itu haram. Kenapa? Karena memang dasar hukumnya adalah makruh. Iya, makruh. Sesuatu yang berpahala kalau ditinggalkan, ma yusabu ala tarikihi wala yu'aqabu ala fa'ilihi. Sesuatu yang akan bernilai pahala seandainya ditinggalkan dengan niat karena Allah, ingin mencari keriduan Allah. Tapi kalau seandainya merokok, ya nggak apa-apa, nggak masalah bagi orang yang merokok. Seperti halnya jengkol dan pete. Jengkol dan pete hukumnya apa? Makruh. Apalagi kalau seandainya mau ke masjid. Kenapa? Malaikat merasa terganggu dengan adanya seseorang yang bermulut kurang sedap. Salah satunya karena kalau di zaman dulu nggak ada jengkol. Nggak ada jengkol dan pete. Maka tidak ada hukum jengkol dan pete. Tapi kearifan lokal, muncullah hukum dari jengkol dan pete. Itu adalah makruh. Sesuatu yang dimakruhkan gitu ya. Bagaimana kalau senang? Diusahakan setelah makan jengkol atau pete, gosok gigi supaya tidak mengganggu orang lain. Ya bagi kita mah yang senang nikmat luar biasa ya. Tapi bagi ada orang lain yang kalau tercium dua aroma itu sangat terganggu, apalagi mau melaksanakan sholat. Tsumma min khilafil aula, kemudian dosa
menghindari bertaubat dari menghindari sesuatu yang diperdebatkan. Salah satu contoh di dalam bulan Rajab ini ada satu amaliyah yang saya percepat ya. Satu amaliyah yang ini terjadi perdebatan. Kenapa? Di dalam tatanan fikih ada ulama Syekh Syato' Ad-Dimyati menyatakan dalam I'anatul Talibin bab as-shalah, beliau menyatakan sedikit dan ini dipakai di seluruh pesantren-pesantren Indonesia. Apa itu? Wa min bid'atil munkari, dan dari sebagian bid'ah yang dimungkarkan, yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya, katanya salah satunya sholat Rajab dan sholat nisfu Sya'ban. Sholat Rajab, ini karena Rajab nanti nisfu Sya'bannya. Sholat Rajab bagi yang melaksanakannya, terutama para sufi, melaksanakan sholat awal sholat awal Rajab 10 rakaat. Kemudian Jumat malam pertama bulan Rajab 12 rakaat. Kemudian pertengahan bulan Rajab 10 rakaat. Kemudian akhir bulan Rajab 10 rakaat pula. Maka jumlahnya adalah 42 rakaat. Bagi para kalangan sufiyah itu sudah terbiasa dan itu sudah berlangsung ratusan tahun. Tapi kalau Syekh Syato' Ad-Dimyati itu menyatakan wa min bid'atil munkari. Bagaimana ini cara menemukan pelaksanaan ini? Di dalam kan Syekh Syato' Ad-Dimyati itu ulama fuqaha yang menyatakan bahwa sholat Rajab itu adalah bid'ah. Sholat Rajab itu bid'ah. Yang lain-lainnya tidak diperdebatkan, cuma kalimat itu saja, wa min bid'atil munkari. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ulama-ulama sufi lainnya, terutama Syekh Abdul Qadir, di dalam kitabnya Al-Ghunyah dan juga Sirrul Asrar ada itu ya. Syekh Abdul Qadir lahir pada tahun berapa? 1166. Kalau Syekh Syekh Syato' Dimyati itu baru lahir 1892. Jarak antara Syekh Abdul Qadir dengan Syekh Syato' Ad-Dimyati itu terpaut jarak 726 tahun. Dan murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sudah terbiasa melaksanakan sholat nisfu Sya'ban. Salah satu alasannya bahwa Nabi Muhammad SAW ketika Isra wal Mi'raj itu birruh wal badan, sedangkan bagi umatnya ruhnya saja. Sholatnya mah napak di Masjid Baitur Rahman, tapi kolbunya melesat ke hadapan Allah berdasarkan hadis Rasulullah SAW, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Bagaimana yang satu mensunahkan, yang satu membid'ahkan. Bagaimana cara menanggapi kedua permasalahan ini? Ada satu kaidah yang menyatakan idza ta'arada qawaidis sufiyah idza ta'arada qawaidil fuqaha, apabila bertentangan kaidah-kaidah para ahli fikih ma'a qawaidis sufiyah beserta dengan kaidah-kaidahnya para ahli sufi, fakhtaro qawaidis sufiyah, maka pilihlah kaidah yang dikeluarkan oleh ahli sufi. Kenapa? Karena di dalam tataran keilmuan bahwa fuqaha itu berdasarkan keilmuan belum tentu diamalkan, tapi kalau para ulama sufi itu sudah diamalkan. Dan beda abidin dengan arifin. Kalau ahli ibadah melaksanakan suatu amaliyah dengan ada harapan tertentu. Misal pengen diberikan pahala, kesananya lagi pengen dihindarkan dari api neraka, kesana lagi pengen dimasukkan ke dalam surga. Itu boleh nggak? Boleh-boleh saja, tapi
Di dalam konteks sufiah ada beberapa kelompok yang memang beribadah itu tidak pernah beranggapan bahwa ibadah saya akan memasukkan saya ke dalam surga. Ibadah saya akan menghindarkan diri saya ke dalam ke neraka. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan la yadkhulu ahadam minkum amaluhul jannah. Tidaklah seseorang akan diberikan surga karena amal ibadahnya. Wala yujirahu minan nar, dan juga tidak akan dihindarkan dari api neraka karena amaliyahnya. Para sahabat kagetlah itu. Lah Rasul, wa kaifa anta ya Rasul? Bagaimana dengan engkau wahai Rasul? Apakah ibadahmu akan mengantarkan ke dalam surga? Tidak. Hatta anak, kata Rasul, saya pun sama tidak mendapatkan surga karena amal ibadah saya. Lalu apa yang menjadikan surga diberikan kepada kaum muslimin? Illa apa coba? Illa birahmatillah, kecuali dengan rahmat kasih sayang Allah. Jadi walaupun ada kaidah la ilaha illallah miftahul jannah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kuncinya surga la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun kuncinya surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam artian syahadat, dalam artian bukan itu yang menghantarkan ke surga, tapi seseorang yang sudah memiliki wadah keislaman dengan adanya kalimat syahadat, maka dia berhak untuk masuk surga. Itu pun surga kalau seandainya dirahmati dan diridhoi Allah. Seperti halnya keranjang gitu ya, keranjang kalau ingin memasukkan buah-buahan segala macam, buah anggur, buah pepaya, buah segala macam, keranjangnya tuh bolong-bolong, bisa nggak diwadahin itu? Tidak, moncor deh gitu, jatuh lagi. Tapi kalau sudah punya keranjangnya, sudah punya syahadatnya, maka al jannatu uiddat lil muttaqin, bahwa surga disediakan oleh bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi di dalam Sirul Asrar ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa ada golongan khas, ada ulangan am. Golongan am itu yang mana? Golongan ahli ibadah yang ditempatkan di surga Naim, surga Ma'wa, dan surga Firdaus, yang di dalamnya ada kesenangan, banyak bidadari, banyak istana-istana dan lain sebagainya. Tapi jangan pernah lupa, ada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa innallaha jannatun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki surga, la fiha la hurun fiha wala qusurun fiha wala jinanun fiha, yang di dalamnya tidak ada istana, tidak ada bidadari, tidak ada kesenangan, wala asalun, tidak ada madu, wala labanun, tidak ada susu. Tidak ada susu, tidak ada makanan, tidak ada bidadari, tidak ada istana. Lalu apa kesenangannya itu? Illa yanzuru biwajhillah. Subhanallah. Hanya ada kesenangan satu-satunya, dan itu membuat penduduk ahlinya, penduduk surga itu tenang dan merasa senang. Apa itu? Yanzuru biwajhillah, melihat wajah Allah. Kalau wajah Allah diartikan di alam dunia itu adalah keriduan Allah, tapi kalau di akhirat nanti, di surga nanti yang disebut wajhullah itu adalah zat Allah. Bagi siapa itu? Lil anbiya wal mursalin wal aulia. Subhanallah. Bagi para nabi dan para rasul dan juga para wali. Maka tadi saya tanya, bolehkah kita bercita-cita menjadi seorang wali? Boleh. Nah, tapi apa surganya?
namanya surga Illiyin, surga yang paling tinggi. Itulah surga yang tidak ada kesenangan kecuali hanya satu. Apa tadi kesenangannya? Memandang wajah Allah. Mudah-mudahan kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki surga tersebut. Amin ya Allah.